Halo Ces, kembali lagi bersama gua Apip di Cengar Cengir. Sekarang kita sedang di episode Omen, obrolan temen. Hari ini kita kedatangan tamu yaitu Mas Alka. Ya, Mas Alka ini seorang programmer ya, programmer. Nah, dan Mas Alka ini menjadi CEO di PT Mitra Cerdas Nusantara gitu kan. Nanti lebih jelasnya bisa dijelasin Mas Alka. Pokoknya Mas Alka ini dari Rumpin. Teman-teman tahu Rumpin di mana? Kalau nggak tahu ya silakan Google sendiri ya. Kecamatan Rumpin. Kecamatan Rumpin ya, Kabupaten Bogor. Oke, mungkin pertama dulu nih ya. Mas Alka nih, mungkin bisa kenalan dulu Mas tadi ya. Nah, mungkin apa namanya ya, data pribadi dulu lah. Gimana? Siap. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Lahardi Alkawero, Oke. panggilannya Alka. Jadi saya kalau lahir sih di Banyuwangi. Lahir di Banyuwangi. Ya, begitu usia mungkin TK ya. Ayah tuh ke Rumpin, jadi kita dibawa. Oke. Saya besar di Rumpin, SD di Rumpin, SMP di Serpong. Terus SMA, habis itu kuliah. Mungkin kalau backgroundnya itu kali ya kenapa saya disebut di Rumpin. Oke. Ya, jadi teman-teman ya, kalau misalnya belum tahu Rumpin, Rumpin itu kawasan yang mana banyak batu, Banyak batu, tambang ya tambang. banyak batu tambang, Pasir. banyak pasir. Nah, kemudian tapi walaupun kondisinya seperti itu, Rumpin ini ternyata masih banyak orang yang luar biasa gitu ya. Salah satunya Mas Alka ini gitu ya. Nah, Belum luar biasa. belum luar biasa, tapi udah hebat lah kayak gitu. Nah, tadi walaupun seperti itu, Mas Alka ini menjadi CEO ya di PT Mitra Cerdas Nusantara. Oke. Siap. Nah, mungkin ini kan perusahaannya di bidang apa sih, Mas? Kita bikin software. Bikin software. Ya. Oke. Terus sebelumnya kalau Mas Alka ini buat software tadi ya, saya udah bilang juga Mas Alka programmer. Mungkin latar belakang ya, Mas Alka, kenapa sih apa namanya bisa masuk di dunia programmer gitu? Awalnya ya berarti. Iya, awalnya. Oke. Dulu memang awalnya tuh karena kuliah aja sih. Jadi kuliah. saya awal kuliah tuh saya milih ke kedokteran ya kan. Oke, gitu. Gara-gara Oh. ikut teman. Ikut teman. Nggak ngerti itu kan. Mm. Pokoknya ikut bimbel gitu kan kedokteran, teman-teman pada milih kedokteran, saya ikutan. Belajar gitu kan, wah ikut sampai ke Malang saya belajar. Jadi teman-teman saya jadi dokter, saya enggak. Waduh. Saya Tapi enggak diterima. Nah, terus ada akhirnya ada lagi tes mandiri kan di UNS. UNS. Nah, saya coba aja, ternyata hasil tes saya tuh lolos lah seleksi. Nah, awal mula masuk ke jurusan ilmu komputer dulu namanya Ilmu komputer di UNS ya. di UNS. Oke. 11 Maret. Oke. Nah, sebelum lebih jauh nih kayaknya aus nggak, Mas? Aus. Lumayan. Oh, loh. oke. Kalau ada Ijah. Ijah mana ya? Iya Pak. Ijah. Aus nih, Jah. Oke Pak. Aduh. On the way nih. Nih Pak nih. Lama banget sih, Jah. Ya sama abis main futsal nih. Waduh, main futsal. Ya kenapa pakai jersey sama pakai jaket sih, Jah? Tadi abis main futsal sama temen-temen komplek. Ya ini biasa lah kalau malam minggu mau main futsal sama temen-temen. Ini orang diminum ya Pak? Iya, iya. Temennya ganteng banget nih. Eh, Kenalin Injan ntar Pak ya. Iya. Telepon. Oke. eh, Bye. ya, makasih, Jah. Sama-sama Pak. Ya, silakan diminum dulu, Mas. Ya, maklum ya kalau di sini kayak gitu. Dicolek-colek. Oh, ya nanti cuci aja pakai tanah sama air ya. Tapi lucu juga sih dia. Mm-mm. Minum ya. Mm-mm. Oke, lanjut ya Mas ya. Siap. Jadi tadi kan kenapa bisa masuk ke IT? Nah mungkin sebelum Mas Alka nih buat perusahaan gitu ya di software, setelah lulus gitu ya Mas Alka tuh gimana jalannya sampai bisa buat perusahaan gitu? Dulu itu
Awalnya memang kan pengen jadi programmer. Nah, jadi programmer juga nggak langsung kan. Waktu di kuliah dulu, buat saya coding itu susah. Susah, terus karena kebetulan awalnya ditanya sama ayah. Kan saya udah semester, kalau nggak salah semester 5 kuliah, cuma masih belum tahu gitu. Belum tahu mau jadi apa. Akhirnya saya tanya dosen, saya deketin, saya ngobrol. Terus beliau kasih saran kalau pengen cepet kerja, sekarang lagi zamannya jadi programmer gitu ceritanya. Jadi saya coba belajar. Emang belajarnya nggak langsung bisa, karena itu menurut saya waktu itu susah gitu kan. Tapi setelah dicoba itu kan, dicoba lagi, belajar lagi, akhirnya lama-lama jadi seru juga gitu jadi programmer. Nah, waktu mulai seriusnya itu waktu saya mulai magang. Jadi magang di anak perusahaan Telkom Sigma. Nah, saya magang di Bali sama teman saya. Nah, dari situ saya serius. Ternyata dunia programmer tuh jadi tahu kan. Katanya kuliah kita nggak tahu tuh kerjanya Ngapain nanti? seperti apa gitu kan. Cuma tahu ya udah dapat materi kan, belajar sendiri. Begitu saya kerja, saya bertahu ternyata banyak yang harus dipelajarin gitu. Ya udah, saya tahu gimana sih di dunia industri, di dunia IT, gini. Itu awal mula saya jadi serius banget gitu, belajar serius terus-terusan belajar gitu. Nah, gini ya Mas. Jadi di channel Cengar Cengir ini kebanyakan yang nonton anak muda nih Mas. Anak muda. Nah gitu ya, dan sebenarnya saya juga masih muda. ya Mas Alka juga kan masih muda. Jadi mungkin saran gitu ya, atau apapun lah kalau misalnya ada anak-anak muda yang mau jadi programmer, menurut Mas Alka tuh kayak gimana gitu sarannya buat mereka? Karena kan tadi Mas Alka tuh mungkin awalnya juga sulit gitu ya, belajarnya harus lebih tekun gitu. Gimana Mas sarannya Mas? Kalau sekarang dunia IT kan udah terbuka ya. Jadi sumber-sumber belajar udah lebih banyak, e-book juga banyak, terus mentor-mentor juga makin banyak, di internet bertebaran. Sebenarnya kalau pengen jadi programmer sekarang nih jauh lebih mudah daripada dulu-dulu. Ya. Emang pasti gitu ya, teknologi makin lama makin mudah. Sarannya sih perlu dicari tahu dulu. Misalnya kalau di programmer tuh gimana sih gajinya gimana? Gitu. Nah, terus jadi pengen lihat dulu resultnya apa gitu. Terus compare kalau jadi programmer tuh kerjanya di mana aja gitu kan. Terus peluangnya kira-kira gimana? Nanti baru mulai, kalau pengen mulai dari kuliah ya mulai harus kuliah yang IT lah ya gitu ya. Atau otodidak juga bisa. Kalau otodidak biasanya jalurnya freelance. Karena dia udah punya skill. Nah itu bisa ngambil proyek-proyek yang lokal atau juga yang internasional. Itu bisa di website-website yang freelancer gitulah. Sip. Nah gitu ya Ces ya. Jadi kalau Ces semua mau jadi programmer gitu ya, nanti juga mungkin bisa tanya-tanya selanjutnya nih ke Mas Alka. Nah lanjut nih Mas. Nah terus kemudian tadi ya habis magang gitu kan, terus sempat kerja. Nah sekarang kok bisa gitu Mas, yang tadinya sempat kerja terus sekarang menjadi CEO ya, dan buat usaha sendiri nih Ces. Nah gimana Mas ceritanya tuh Mas? Itu gimana ya, itu perjalanan aja sih. Perjalanan. Ya gimana? Jadi emang awalnya tuh kita kan nyari ilmu dulu kan. Kita nyari ilmu, kita kerja. Kebetulan saya dapat banyak project yang lumayan besar-besar gitu. Jadi kayak BUMN, terus boleh sebut nama-nama nggak? Kayak Pertamina misalnya, ya proyek Pertamina di Bursa Efek, terus di beberapa bank gitu kan, multi finance gitu. Jadi kita tahu secara gimana sih aplikasi yang dipakai di dunia industri kita tahu. Gitu. Jadi nggak cuma sekedar teori, tapi begitu implementasinya seperti apa kan tahu. Nah, terus saya tertarik ke ngembangin ini bukan cuma di dunia
apa industri gitu kan. Ya. Tahun 2019 ya 2019 akhir tuh ngobrol saya sama teman. Kebetulan tetangga dan saya juga baru tahu ternyata dia programmer juga. Programmer, ngobrol-ngobrol kebetulan dia lulusan pesantren. Terus dia bilang gimana ya, saya pengen bikin sesuatu apa ya, pengen bikin memajukan apa ya, Pesantren. dia pengen mengabdi lah ya, Oh gitu. pengabdian ilmu dia buat dunia pesantren waktu itu. Terus saya nggak pernah kepikiran. Dulu sih sempet kepikiran tapi nggak serius Nggak lagi. serius. Ya. Nah, kebetulan ada teman akhirnya Jadi partner gitu ya. nggak langsung jadi partner sih. Oh, gitu. Saya pikir-pikir menarik gitu kan. Ha. Menarik. Coba deh gitu kan. Coba gimana sih? Akhirnya kita rancang. Jadi kita bikin skema-skema, kita bikin rancangan-rancangan gitu kan. Softwarenya seperti apa. Kira-kira 3-4 bulan jadilah tuh satu aplikasi sederhana, Ya. tapi udah fungsional. Oke. Coba kita tes. Ternyata bisa dipakai. Oh gitu. Siap. Bisa dipakai, terus kita coba kita jual lah ya, gampang kita jual. Ternyata langsung laku. Langsung laku. Wah, Masya Allah. Langsung laku. Terus si beliaunya ini yang punya yayasan ini happy. Oh gitu. Wah. Tapi cerita-cerita ke sesama kepala sekolah gitu kan, sesama yang punya yayasan. Akhirnya kita dipanggil-panggil. Oh gitu. Panggil. Ya udah, ternyata bisa jadi pengabdiannya bisa luas gitu kan. Tadinya kan di dunia industri ya udah kita berkutat di itu Software. Terus ada yang kita ngerasa kurang, itu pribadi aja sih. Kayaknya pengen lebih luas. Oh ternyata kok laku gitu kan. Ya udah diseriusin, akhirnya kita tadinya perorangan, kita bikin PT, kita mulai lebih serius, kita mulai ngerekrut teman-teman yang buat terus bantuin kita lah. Kita bikin tim lah. Oke. Perusahaan itu udah berdiri berapa lama tuh, Mas? Baru, jadi 2020. Bulan Agustus. Agustus 2020. Mungkin sekitar 1 tahun lebih dikit lah ya Iya. sekarang. Sekarang kliennya kira-kira ada berapa orang tuh, Mas? Kalau orang berarti Customer siswa. ya? Siswa. Subscriber ya. Subscribernya berapa tuh? Belum banyak. Jadi kalau sekolahannya sekitar ya 18-an lah. 18-an sekolah. 18-an sekolah sama pesantren. Mungkin kalau usernya itu ya 2000-an sekian lah. Oke. Nah, sip. Gitu, Ces ya. Jadi setahun lebih udah 18 sekolah nih, Ces. Nah, Alhamdulillah. terus tadi ada yang lupa nih, Mas. Jadi produknya sebenarnya apa sih? Boleh nggak diceritain ke Ces semua gitu? Produk yang dijualnya itu apa? Tuh lupa tuh. Boleh. Jadi Jadi kita kan melihat problem di sekolah-sekolah sama di pesantren ya. Mereka masih banyak yang secara administrasi itu manual. Oh gitu. Memang udah ada juga yang udah canggih-canggih, tapi sekolahnya menengah ke atas. Kebetulan saya juga pengalaman sempat jadi programmer ya di sekolah yang agak mahal. Jadi ternyata saya nambah pengalaman di situ. Nah, saya pikir teknologi ini kan sebenarnya bisa dikembangin ke sekolah-sekolah yang nggak cuma sekolah-sekolah yang menengah punya, atas. ya menengah ke atas lah. Artinya gimana sih caranya kita bikin teknologi ini jadi murah gitu. Oke. Wah, Terus mantap. biar jadi murah, kita lihat problemnya kan. Problemnya itu misalnya administrasinya masih manual. Terus penerimaan siswa segala macam masih manual. Pembayaran masih manual. Terus buat ngedeteksi absen, terus pembelajaran, itu masih banyak yang manual. Terus secara SOP juga masih belum nggak rapi lah ya. nggak rapi lah gitu ya. Akhirnya kita coba, ide kita sih gambaran besarnya tuh kita pengen ketika kita datang ke sebuah pesantren atau sekolah, dia jadi bagus gitu. Jadi bagus, jadi happy, jadi ngikutin teknologi. Tapi costnya murah gitu kita. Gitu. Nah, kita bikinlah aplikasi
website. Hmm. Nah, websitenya itu kita bikinin juga aplikasi Android-nya. Hmm. iOS-nya masih development, tapi kita udah mulai. Sama kita bikinin IoT. IoT itu apa ya? Internet of Things itu Internet ya, of apa? Things. Ah. Kita bikin pakai Microcontroller. ya micro PC lah gitu, yang langsung connect ke server. Oh, Jadi gitu. ketika murid absen, dia langsung connect server, dia bisa jajan, uang tabungannya bisa jadi Dipantau gitu. cashless. Hmm. Nah, kita bantuin biar seperti sekolah-sekolah yang Ya. menengah atas gitu Nah, kan. gitu. Teknologinya oke, bagus, tapi dia nggak harus keluar duit mahal kayak gitu. Oh, gitu. Sip. Wah, kayaknya menarik banget nih Mas. Jadi ini tujuannya mulia banget ya. Jadi Amin. buat pesantren gitu ya, buat sekolah gitu, yang mana teknologi murah dan bisa diadopsi untuk sekolah menengah ke bawah. Jadi biar mereka juga punya daya saing gitu ya, dan Iya. kualitasnya juga meningkat. Minum Nah, minum oh, siap, minum dulu Mas. Pokoknya, apalagi kan kondisi pandemi kayak gini, ya sekolah dituntut meningkatkan apa namanya terkait teknologi ya Mas ya, yang sempat daring dan segala macam gitu kan. Dengan adanya teknologi ini sangat terbantu. Mungkin lebih ke ini aja sih Mas. Selanjutnya nih harapan gitu ya dari tadi apa namanya PT Mitra Cerdas Nusantara ini kedepannya ingin seperti apa? Kita pengen dari nama PT-nya kan Mitra Cerdas ya. Kita pengen jadi mitra dari semua hal yang tujuannya mencerdaskan. Oke, wah mantap. Jadi ketika kita datang, itu kita pengen jadi solusi. Oh, siap. Nggak cuma jual-jual gitu. Oke. Nggak cuma jualan, tapi Ha-ha. kita pengen sekolahnya itu meningkat kualitasnya. Jadi yang misalnya kita punya, misalnya ada pesantren bagus nih, kita pelajarin, kita bantuin, wah kita lihat semua aspek yang bikin dia bagus. Nah, aspek-aspek itu yang akan kita apa ya, Majukan gitu di jadi tolak ukur untuk pesantren yang masih belum rapi misalnya. ya. Nah, kita bantu gimana biar sekolah ini jadi biar lebih bagus kualitasnya. Misalnya administrasinya tuh SOP-nya gimana sih? Yang bagus tuh yang udah berjalan dan berhasil. Nah, kita kasih tahu gini. Kalau memang kita perlu tim ahli manajemen, nah kita kontak kawan-kawan yang memang ahli buat ngebenerin administrasi. Kalau dia butuh apa? Keuangan gitu, kita bantu teman-teman kita yang memang concern di bidang ngerapiin keuangan. Jadi aplikasi yang kita bikin namanya sekarang Ziad. Ziad Smart Education System. Jadi Ziad itu salah satu aja bagian dari solusi. Nah, sebenarnya kita pengen solusinya lebih luas. Nggak cuma di dunia IT, tapi juga kita pengen bikin dia itu mandiri. Kayak misalnya, kan biasanya pesantren ada apa? Unit usaha ya. Nah, bisnisnya gitu ya kita lihat pesantren yang sudah usahanya sudah jalan, apa faktor-faktor yang bikin dia oke. Nah, itu kita adopsi ke yang masih pesantren yang belum oke gitu kan. Biar bisa mengejar kualitas, biar bisa mandiri, kualitasnya juga meningkat. Itu harapan kita ke depannya bisa menciptakan, misalnya ada satu pesantren yang bagus nih. Nah, pesantren contoh ini bisa diduplikasi oleh pesantren lain yang belum sebagus itu. Nah, itu kepengennya gitu sih. Pokoknya luar biasa banget nih ya Ces ya, Mas Alkan ya. Jadi seorang programmer yang juga sekarang menjadi CEO di PT Mitra Cerdas Nusantara, yang juga punya tujuan untuk meningkatkan kualitas ya untuk pesantren-pesantren yang memang sudah agak tadi menengah ke bawah dan juga bisa bersaing ke sekolah-sekolah menengah atas. Mungkin tambahan deh Mas, jadi buat anak muda ya, tadi kan karena emang Cengar-Cengir ini banyak kan yang nonton anak muda nih ya, jadi apalah saran-saran buat anak muda ke depannya, harapan atau gimana lah. Oke, jadi kita kalau pengen punya cita-cita jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu dan jangan nanggung-nanggung. Kenapa tuh? Karena cita-cita itu kan sesuatu yang gratis ya. Namanya juga cita-cita doang ya, cita-cita. Masa
mimpi aja nggak berani gitu kan. Mimpi aja nggak berani. Kalau kita mimpinya berani, nanti step-stepnya jadi berani, langkah-langkahnya berani. Kalau mimpi aja udah nggak berani, langkah-langkahnya nanti ya nggak berani, itu ragu-ragu. Mungkin bisa lihat ke sana Mas biar kasih pesan-pesan ke tes semua. Ya, kalau misalnya kita merasa, gua kan daerahnya mungkin daerah jauh gitu ya, bukan di perkotaan yang fasilitasnya ada. Untuk dunia IT itu nggak ada batasannya, ya. Karena dia bisa kolaborasi sama orang-orang yang jauh, bahkan kerjaan juga bisa nggak harus ketemu gitu kan zaman sekarang. Jadi IT ini zaman sekarang sangat diuntungkan karena pandemi mau nggak mau harus pakai teknologi kan. Yang baru mulai atau baru mau masuk ke ranah teknologi, berkarir di teknologi, emang lagi peluangnya lagi besar. Jadi nggak perlu mikir sekarang nih batasannya apa. Yang penting cita-citanya mau jadi apa gitu kan. Terus udah cari kawan-kawan yang mulai bersama atau cari yang sudah berhasil, ya minta nasihat atau buka jejaring aja. Nanti solusi-solusi akan datang sendiri. Yang penting kita berani, jangan ragu-ragu, dan dari awal udah berdoa dulu, berdoa. Oke, siap. Sip, paling itu aja nih Mas. Terima Siap. kasih banyak ya Siap. udah jadi narasumber di Omen ini, obrolan temen ya, Ces. Jadi pokoknya sekarang kita nggak perlu membatasi diri lah, kita harus berani bermimpi ya, Ces semua gitu kan. Oke, terima kasih Mas. Semoga Siap. sukses ya usahanya. Amin, amin. Kita berjumpa lagi di channel Cengar Cengir. Bye bye.